Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dulu izinkanlah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan kembali yaitu tentang pencerahan daripada ilmu mengenal Allah, yaitu ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa juga selawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan pengikut-pengikutnya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Muslimin muslimat, sebelum saya menyampaikan hal ini, izinkanlah saya bermohon agar channel ini bisa di-subscribe, di-like, di-share. Terima kasih atas kesudiannya. Baiklah, saya akan mencoba menguraikan tentang pengenalan terhadap Allah, yaitu ilmu ma'rifat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Dia. Tidaklah sempurna ibadah kita, ilmu kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak bisa mencapai ke tahap makrifat atau pengenalan. Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, awaludin marifatullah, bahwa awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Jadi sebelum kita bersyahadat, sebelum kita melaksanakan ibadah, artinya terlebih dahulu kita mengenal Allah, barulah sempurna syahadat kita, ibadah kita, dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ilmu mengenal Allah ini ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa asal mula kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa awal kejadian, awal mula yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kejadian asal diri kita. Baiklah, saya uraikan yang pertama tadi. Awal kejadian atau yang mula-mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah maka jadilah sekalian alam. Nur Muhammad ini diciptakan Allah dari nur zatnya sendiri. Jadi Allah itu adalah zat yang berdiri sendiri, zat yang hidup, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan zat yang tidak berharap kepada sesuatu. Artinya Allah Esa. Allah ingin dikenal, maka Allah syaratnya harus menciptakan makhluk, menciptakan perangkat. Lalu Allah
menciptakan sesuatu berbahan dirinya sendiri. Dan Allah sifatnya qadim. Sebelum Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah sudah mempunyai sifat qadim. Kodrat, iradatnya, ilmu, hayat, lengkap sifat-sifat Allah. Karena Allah tunggal berserta sifatnya. Dengan sifatnya ini Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini diciptakan Allah dari dirinya sendiri. Dari bahan baku dirinya sendiri. Dari Nur Muhammad inilah maka jadilah alam semesta. Artinya alam semesta beserta isinya termasuk kita ini terbuat dari Nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama. Poin kedua, apa asal kejadian diri kita? Sudah jelas tadi saya sampaikan bahwa asal kejadian diri kita adalah Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tubuh kita ini adalah Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga alam semesta dengan roh alam semesta, termasuk diri kita dan roh kita terbuat dari Nur Muhammad itu tadi. Hancur alam semesta beserta jasad kita ini, hakikatnya jadi Nur Muhammad. Apabila sudah mantap pandangan kita dan kita memesrakan, memesyuhadahkan bahwa tidak ada yang mewujud, bahwa yang wujud itu adalah ciptaan Allah di alam semesta ini, hanya satu ciptaan Allah yaitu Nur Muhammad. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, hanya satu bahannya tadi yaitu Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad ini tadi Allah menterjalikan sifat-sifatnya. Dan Allah itu juga mesra. Arti mesra itu Allah meliputi seluruh alam jagat raya, termasuk diri kita diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak adalah yang mewujud selain dari Allah itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya menyampaikan lagi untuk mempermudah pengertian kita tentang apa yang saya sampaikan tadi. Saya mau berandai, maha besar Allah dari segala andai-andai. Tapi demi untuk mendekati pemahaman kita tadi, izinkanlah saya menyampaikan suatu andai, misalnya berandai. Andaikan suatu biji, ada satu biji. Biji ini katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah biji ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu biji ini ingin dikenal, ingin dipuja, ingin dipuji. Maka biji ini menciptakan satu benda dari dirinya, sama seperti Allah tadi. Lalu biji ini mengeluarkan satu benda dari dirinya, satu makhluk dari dirinya, yaitu bernama tunas. Di dalam tunas ini terhimpun bermacam-macam sifat, yaitu sifat biji tadi. Setelah itu tunas ini menjadi batang. Katakanlah batangnya ini alam semesta beserta malaikat dan sebagainya. Batang ini nanti melahirkan dahan. Katakanlah dahan itu nabi-nabi. Dahan tadi melahirkan ranting. Katakanlah ranting itu alim ulama beserta tokoh
manusia di alam muka bumi ini. Jadi Nabi menyampaikan kepada manusia, katakanlah dahan tadi adalah Nabi. Nabi menyampaikan kepada ranting. Ranting tadi adalah alim ulama yang melanjutkan daripada tugas-tugas Nabi. Nah, di dalam ranting tadi ada lagi yang namanya daun. Daun inilah umat manusia. Katakanlah misalnya daun inilah kita semua. Kita-kita ini. Nah, di dalam daun ini baru tumbuhlah kembang. Kembang inilah kembang alam dunia. Hiruk pikuknya alam dunia. Katakanlah begitu. Jadi biji tadi melahirkan tunas. Jadi yang paling dekat dengan biji adalah tunas. Begitu juga yang saya sampaikan tadi, yang paling dekat kepada Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah jadilah sekalian alam termasuk diri kita. Dari tunas itu tadilah jadilah batang, dahan, ranting, daun, dan bunga. Satu kesatuan. Di dalam pohon tadi, sudah sempurna pohon itu tadi, maka dinyatakanlah dia batang, dahan, ranting, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Padahal sejatinya itu adalah biji. Begitu juga kita. Begitu kita mengucap La ilaha illallah, berarti tidak ada lagi alam dunia. Tidak ada lagi makhluk, yang ada hanya Allah. Begitu. Kalau kita sudah tahu, sudah meresapi hal ini, amalannya yaitu 2. 1, zikir La ilaha illallah, bahwa tidak ada yang mewujud selain Allah. Atau bisa juga, itu pandangan batin tadi, La ilaha illallah, tiada ada yang mewujud di alam semesta ini, hanya Allah sendiri. Bisa juga kita mengamalkan Ho Allah, artinya secara personal. Di dalam diri kita, kita menyatakan bahwa aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah lah yang berkata, menyatakan dirinya Ho Allah. Yang kedua lagi yaitu sholawat. Karena sholawat ini sumber dari segala ilmu, sumber dari segala apa saja, termasuk keselamatan, termasuk rezeki, tidak ada lain. Karena sholawat ini, begitu kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka bergetarlah alam semesta. Sepanjang suhud pandang kita, suhud pandang batin kita menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad, hadirkan Allah, wa ala ali Muhammad, maka alam semesta inilah Muhammad termasuk diri kita. Jadi sholawat itu efeknya kembali kepada kita. Sama seperti pohon tadi. Dia bersolawat tunas, karena dia tadi berkembang dari tunas. Sama seperti kita berkembang dari Nur Muhammad. Maka sholawatlah ibadah yang paling afdal. Bukan yang lain tidak afdal, tapi yang paling mendekati keafdalan adalah sholawat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.